Ya. Budi Ari, Ketua Umum Projo, siap masuk Gerindra apabila diperintahkan Pak Prabowo. Wow, apakah ini yang dimaksud dengan habis manis sepah dibuang? Kenapa nggak masuk PSI? Coba tulis di kolom komentar, kawan-kawan. Jadi ada berita menarik nih ya, Budi Ari mengatakan Projo siap bergabung dengan Gerindra. Nah, kalau saya setuju bro, sangat setuju. Ingat, saya melihat Anda ini bukanlah orang yang baik untuk Jokowi. Ya tersandung kasus yang dimana perihal judol ya, Anda tidak mau mengakui, tapi nggak masalah juga. Karena selama Anda kerja jadi menterinya Bapak Jokowi pun nggak beres sampai sekarang ini ya. Jadi kalau Anda mau keluar untuk mendukung Prabowo, masuk ke Gerindra, itu adalah suatu hal kesempatan yang baik. Siapa bilang Pak Jokowi memudar dan hancur? Tidak, justru sebaliknya. Pak Jokowi dan keluarganya makin bersinar, makin terang memukau, yang membuat para pembenci kaum kadrun Roy Panci CS akan makin kelabakan, ketakutan. Kalau mendengar Pak Jokowi itu dihina dan difitnah, saya sudah nggak rela. Nggak rela ya? Nggak rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang berkembang beberapa hari lalu tentang keputusan politik beberapa menteri yang dulu merupakan pendukung Jokowi militan salah satu ketua Projo beberapa hari lalu dengan terang-terangan menyampaikan bahwa dirinya siap masuk partai tertentu langsung saya sebut namanya Gerindra jika diperintahkan. Wow. Neti pun langsung banyak yang berspeak up gitu ya. Dan mereka bertanya apakah itu petanda bahwa Projo akan meninggalkan Jokowi atau dalam tanda kutip mengkhianati Jokowi ya. Bukannya Projo itu singkatan dari Pro Jokowi ya. Lah kalian nanti masuk Gerindra ya. Apa nanti akan berubah nama menjadi Prowo? Ada aja netizen ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Waduh, Mbak Ajeng, senang kali ya kan semua akan Prabowo pada akhirnya. Ya nggak apa-apa, pilihan politik setiap warga negara itu ya hak setiap individu kan seperti itu ya kan, diatur ya oleh undang-undang ya, dilindungi. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih kan seperti itu. Ya monggo saja, nggak masalah. Lanjut. Jadi ada berita menarik nih ya, Budi Ari mengatakan Projo siap bergabung dengan Gerindra. Nah, kalau saya setuju bro, sangat setuju. Ingat, saya sebagai pendukung Jokowi, saya loyal, mungkin lebih loyal daripada Anda. Saya tidak pernah masuk kepada Projo. Projo itu kan organisasi yang mengatasnamakan mendukung Jokowi. Saya melihat Anda ini bukanlah orang yang baik untuk Jokowi. Ya tersandung kasus yang dimana perihal judol ya, Anda tidak mau mengakui, tapi nggak masalah juga. Karena selama Anda kerja jadi menterinya Bapak Jokowi pun nggak beres sampai sekarang ini ya. Jadi kalau Anda mau keluar untuk mendukung Prabowo, masuk ke Gerindra, itu adalah suatu hal kesempatan yang baik yang ingin kami dengar dan ingin kami tahu. Karena harus Anda tahu juga, organisasi yang Anda buat, Projo itu, yaitu adalah meraup suara-suara dari pemilih Bapak Jokowi. Kalau Anda keluar di barisan Jokowi, silakan ganti nama, jangan Projo ya, terserah mau nama apapun gitu ya. Dan saya meyakini otomatis orang-orang yang di dalamnya organisasi Anda itu ya, itu orang-orangnya Prabowo ya, atau orang-orang koalisinya, bukan orang-orang pendukung Jokowi. Saya meyakinkan itu. Jadi
Kita tidak perlu orang yang suka menjilat, orang yang tidak bisa bekerja untuk negara ini. Bapak Jokowi juga tidak butuh. Bapak Jokowi itu banyak organisasinya di kalangan pro Jokowi, jadi nggak usah khawatir ya. Karena kita paham Anda itu adalah orang yang hanya mencari kekuasaan, dan Anda juga paling cocok sebenarnya sama Prabowo dibandingkan sama Jokowi. Saya tunggu untuk Anda bisa melakukan suatu hal yang benar, yaitu adalah keluar dari barisan pro Jokowi. Mas Prahen Wijaya ini sepertinya kemarahannya belum surut teman-teman ya. Jadi kita ketahui bersama akhir-akhir ini ya, semakin rajin Mas Prahen Wijaya ini membuat VT, membuat konten. Padahal beberapa waktu yang lalu sudah mulai mulai ya jarang lah bikin VT gitu ya. Mungkin sehari cuma sekali gitu. Nah ini sehari bisa berkali-kali ya, diawali dari pemberian amnesti dan abolisi kepada 2 koruptor itu. Dan sekarang ya kan, Ketua Projo yang katanya mau merapat ke Gerindra. Sabar Mas Prahen ya, sabar. Lanjut. Budi Ari, Ketua Umum Projo, siap masuk Gerindra apabila diperintahkan Pak Prabowo. Wow, apakah ini yang dimaksud dengan habis manis sepah dibuang? Kenapa nggak masuk PSI? Coba tulis di kolom komentar kawan-kawan. Kita tahu bahwa, mohon izin dengan segala hormat, bahwa Pak Jokowi hari ini tidak sedang menjabat. Dan kita tahu kawan-kawan ya, yang dulu Mas Budi Ari ini diangkat Kominfo oleh Pak Jokowi ya, diangkat menteri oleh Pak Jokowi, masuk kabinet Pak Prabowo menjadi menteri koperasi juga mungkin karena lobby kekuatan Pak Jokowi. Dan lihat kawan-kawan, karakter-karakter orang-orang yang mendekat pada kekuasaan demikian. Beliau memilih masuk Gerindra. Apakah Pak Jokowi ditinggalkan? Ini sebuah pertanyaan ya. Coba tulis di kolom komentar tanggapan dari para netizen. Ya bukan Probo, ya Prowo. Itu Cak Rowo. Iya. Gimana menurut teman-teman ya? Apakah benar ya bahwa Budi Ari ini akan merapat ke Gerindra? Dan apakah benar juga ya beberapa netizen menduga bahwa bisa dikatakan lah gitu ya, serangan balik gitu ya, serangan mendadak yang dilakukan oleh Wowo kepada Jokowi dengan cara melepaskan 2 koruptor ya melalui amnesti dan abolisi itu gara-gara Jokowi itu justru merapat ke PSI. Mungkin saja Wowo sebetulnya berharap Jokowi itu merapatnya itu ke Gerindra. Akhirnya ya semacam ada perang dingin lah di antara kedua tokoh tersebut. Ini saya tidak tahu. Kalau memang teman-teman tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Ada komen yang kayak gini nih ya. Aku nggak tahu Arul yang goblok atau yang dia ya. Kita mengimbas sejarah kembali ya, Prabowo dan Jokowi di saat dia mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Sama-sama bertanding, sama-sama untuk menjadi presiden. Yang dipilih Bapak Jokowi. Dia bersaing kan dengan Bapak Prabowo. Prabowo kalah. Ya, tidak ada dukungan. Kemudian mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Dengan berpasangan dengan siapa itu kedua kalinya. Kalah lagi. Nah, kalah lagi kan? Jadi capres kan Bapak Prabowo kan. Di saat dia berpasangan dengan Gibran, tanya seluruh rakyat Indonesia kalau nggak percaya. Prabowo menang itu karena Gibran. Karena di sampingnya itu ada Gibran. Saya pribadi mencoblos Bapak Prabowo itu karena Gibran. Kalau Bapak Prabowo berpasangan dengan yang lain, saya tidak akan mencoblos. Tanya sama rakyat Indonesia kalau nggak percaya. Fakta lo, ya. Dan sekarang Bapak Prabowo menjadi seorang presiden di Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang? Apa yang terjadi dengan di Indonesia? Kecewa. Jadi kalau dibanding-bandingkan, saya nggak mau membanding-bandingkan Jokowi dengan Bapak Prabowo. Dua-duanya hebat.
pernah menjadi presiden di Indonesia. Tapi saya lebih suka Bapak Jokowi. Ya, saya lebih suka Bapak Jokowi. Ya, di bahasa pemerintahan Indonesia, Bapak Jokowi bagus memimpin Indonesia. Ya, jadi kalau dibanding-bandingkan, saya nggak mau membandingkan dua-duanya jadi presiden ini. Tapi masyarakat yang menilainya, kiprahnya Bapak Prabowo gimana memimpin Indonesia dan kiprahnya Jokowi gimana memimpin Indonesia. Tanpa ada Gibran, Prabowo tidak akan menang. Ya, paham? Mas Arul ya, Bung Arul yang katanya saat ini sedang berada di negeri jiran. Ya nggak masalah ya. Mau berada di planet Mars juga nggak masalah, yang penting warga negara Indonesia dan berspeak up terkait perkembangan politik di tanah air. Terkait netizen yang menyebut bahwa si Wowo itu jauh lebih baik ya daripada Jokowi, ya itu adalah sah-sah saja, itu kan pendapat Mas Arul ya. Jadi jangan marah-marah lah, ya kan santai saja. Karena apa? Pernyataan, pendapat, dan pilihan putusan yang dilakukan oleh dua orang beda kepala pasti beda, apalagi antara orang yang waras dengan orang yang nggak waras gitu loh. Jadi sabar aja, sabar ya kan, biarkanlah mereka ngelindur dan jangan dibangunkan. Biarkan saja mereka terus ngelindur ya. Lanjut. Siapa bilang Pak Jokowi memudar dan hancur? Tidak, justru sebaliknya, Pak Jokowi dan keluarganya makin bersinar, makin terang memukau, yang membuat para pembenci kaum kadrun Roy Panci CS akan makin kelabakan, ketakutan, karena keluarga Bapak Jokowi, apalagi anaknya Bapak Gibran Raka itu akan menjadi pemimpin Indonesia sebentar lagi. Lu dengar ya, lu ingat ya, tahun depan 2026 Presiden Indonesia adalah Gibran Raka Buming. Ingat itu ya, lu catat ya. Lah iyalah, Jokowi makin bersinar walaupun ditinggalkan oleh Wowo, ya kan, walaupun ditinggalkan oleh Projo misalnya, oleh pendukung-pendukungnya yang seolah-olah resmi ya, di bawah ya ada organisasinya, ditinggalkan gak masalah karena sebetulnya mereka itu bukan pendukung. Mereka mendukung Jokowi itu karena mereka pada dasarnya memiliki kepentingan gitu ya mungkin kepentingan ya perlindungan hukum dan lain sebagainya agar tidak terjerat kasus hukum dan lain sebagainya, itu ya kita ngerti lah. Dan saat ini Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, ya wajar mereka yang dulu ya nimbrung mendukung Pak Jokowi karena takut dipersoalkan ya diproses hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, wajar kalau sekarang itu merapat ke Wowo. Untuk apa? Ya biar aman, ya kan? Iyalah, lanjut. Jokowi ingin terus berkuasa, menggagahi Indonesia, kata Roy Suryo. Tapi dibantah oleh Freddy Dynamik. Dan akhirnya Roy Suryo tidak bisa berkata-kata. Disuruh membuktikan satu saja bukti bahwa Jokowi ingin tetap berkuasa. Tidak bisa berkutik, tidak bisa menjawab. Padahal Pak Jokowi hanya diam, tapi selalu diserang. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjelek-jelekan nama keluarga Pak Jokowi, sehingga anak-anaknya nanti jenjang karir politiknya hancur. Nah, gimana pendapat kalian? Ya, kok bisa ya ada orang seperti ini ya? Tapi saya masih tanda tanya gitu ya dengan pernyataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa ada semacam orang besar gitu ya yang berada di balik isu ijazah palsu, pemakzulan Gibran dan lain-lain. Nah, siapakah sebetulnya orang besar yang dimaksud oleh Pak Jokowi ya? Beberapa waktu lalu ya santer beredar kabar bahwa yang dimaksud Jokowi adalah si BY gitu ya. Nah, apakah benar? Apakah juga Wowo? Ya, saya tidak tahu teman-teman ya. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kalau mendengar Pak Jokowi itu dihina dan difitnah, saya sudah nggak rela. Nggak rela ya? Nggak rela. Beliau itu sudah sebaik seperti itu, tetapi masih ada yang menghujat. Gimana perasaan Anda? Kecewa saya, sedih, sakit hati saya. Ya.
dihina, dicaci, difitnah oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau itu, beliau hanya diam, menerima, tidak membalas. Bangga punya Pak Jokowi. Bangga sekali. Siap. Bangga, terlepas dari apa kata orang, kita jujur bangga lihat Pak Jokowi. Semangat Bapak. Kira-kira mbah-mbah dan ibu-ibu ini ngomong, ada sutradaranya nggak? Apa sebelumnya sudah di briefing, dikasih skenario, diajarin, Bu, ngomong gini ya? Itu kata orang-orang yang sirik sama Pak Jokowi. Kalau saya enggak, ini murni, ini real, ini testimoni dari hati, ya, ungkapan seorang rakyat yang mencintai mantan presidennya. Keren ini, ya. Menurut kalian gimana? Ini real atau no? Nah, kalau orang-orang seperti ini, rakyat jelata seperti halnya saya gitu ya, seperti halnya kami Gaspol Update, ya pastilah seperti yang disampaikan oleh netizen sebelumnya, Pak Jokowi tetap bersinar, semakin bersinar dan semakin berada di hati rakyat. Ketika projo atau organisasi-organisasi yang dulu mendukung Pak Jokowi saat ini sudah balik kanan mendukung Wowo, nggak masalah, karena sekali lagi patut diduga mereka itu sebetulnya dulu mendukung Pak Jokowi karena ingin aman, ya kan? Nah, sekarang Pak Jokowi nggak menjabat sebagai presiden, ya mereka mencari aman lah, merapat ke pemerintahan yang sedang berkuasa. Tetapi para pendukung Pak Jokowi di grassroots ya, masyarakat akar rumput seperti halnya kami ya, tetap mendukung Pak Jokowi lah, nggak ada yang namanya balik kanan, ya kan? Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.